Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sermon today pada hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 18. Saya akan membaca ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paling penting di dalam satu persekutuan adalah kehadiran Tuhan. Bukan berapa banyak orang yang dihitung. Ya saudara, bukan lagu apa yang kita nyanyikan, saudara-saudara. Yang penting lagu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang paling penting adalah apakah Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan itu. Saudara-saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Saudara, dikatakan bahwa di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu yang saya katakan tadi, yang penting adalah kehadiran Tuhan. Nah, saudara, kalau lihat topik dari Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, dikatakan tentang menasihati sesama saudara. Nah, dikatakan apabila saudara berbuat dosa dalam ayat 15 dalam Matius 18, tegurlah dia di bawah 4 mata, dan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara ini tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang yang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu ayat-ayat sebelum Tuhan bilang bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan. Alkitab mencatat menasihati, ada yang berdosa dinasihati. Dia tidak mau dengar. Ya, panggil beberapa jemaat menasihati dari 4 mata sampai beberapa mata, artinya beberapa orang. Habis itu dikatakan kalau dia tidak mau dengar lagi, terus ada proses yang berjalan, terus dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Dia tidak layak masuk dalam persekutuan. Tapi orang itu kalau dia dinasihati dan dia bertobat, dia masuk dalam persekutuan. Dan persekutuan orang benar ini yang menghadirkan Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang kita dari mungkin suku yang berbeda. Mungkin kita dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Pendidikan keluarga maupun pendidikan pada waktu kita sekolah, waktu kita kuliah dan lain-lain, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Perbedaan-perbedaan ini tidak akan menghalangi kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat begini saudara, ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Saudara tahu arti kata sepakat? Sepakat itu bahasa Yunani dikatakan symphoneo. Symphoneo ini yang menghasilkan kata simfoni. Saudara tahu dalam bermusik dalam kesenian, orang kenal istilah simfoni. Nah, simfoni itu dihasilkan kalau, saudara tahu saya katakan tadi, kita mungkin dari latar belakang suku yang berbeda, kita mungkin dari latar belakang pendidikan yang berbeda dan lain-lain, saudara. Saya ibaratkan seperti musik yang menghasilkan simfoni itu, maka saudara lihat kalau bentuk keyboard pasti bentuknya berbeda. Bentuk drum berbeda. Ya. Bentuk gitar juga berbeda, saudara. Penyanyi manusia yang berbeda-beda juga. Tetapi kalau semua alat musik ini dan penyanyinya mengalir dalam satu dasar nada, contohnya nada C, semuanya C, maka akan menghasilkan simfoni. Tapi kalau masing-masing membawa drumnya pukul ngaur, keyboardnya main D, dan juga gitarnya main C, itu tidak terjadi simfoni. Tidak ada kesepakatan senada dan seirama di situ. Yang ada hasilnya kalau tidak ada kesepakatan itu, maka terjadi apa? Kekacauan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh, ini persoalannya adalah bagaimana orang bisa sepakat symphoneo tadi, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yaitu dari latar belakang berbeda ini, kita ini mengalir dalam satu aliran Roh Kudus untuk hanya mempermuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita bisa saja berbeda, tetapi kita harus sepakat dalam senada dan seirama. Dalam pengertian
saudara-saudara, itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikatakan lagi, bagian yang kedua saya katakan di sini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya perkumpulan ibadah kita berkenan Tuhan hadir. Saya percaya itu, saudara. Nah, saudara, dikatakan ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Saudara tahu ini kenapa ayat ini Yesus ngomong? Saya mau bicara dari tradisi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ada angka 10, seperti 10 hukum Taurat. Ada juga disebut dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota, ada 10 kota. Nah, kebiasaan mereka kalau datang ke sinagog itu tempat kumpulan orang-orang Yahudi untuk belajar firman, dan mereka beribadah di situ selain daripada bait Allah. Orang Yahudi menyebutnya Bet Knesset. Nah, saudara perlu tahu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Bet Knesset ini, saudara-saudara, kebiasaannya kalau perempuan sudah contohnya 50, tapi laki-laki baru 8 atau 7, belum sampai 10, maka Tuhan tidak hadir bagi mereka. Makanya mereka harus kumpul 10 laki-laki. Itu sebabnya Tuhan berkata, tidak perlu 10 laki-laki. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, yang penting adalah dalam nama Yesus. Sebab banyak kumpulan pencemooh seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama. Apakah Tuhan hadir dalam kumpulan pencemooh? Ya, yang jelas Tuhan tidak mau bertakhta di atas orang-orang yang dalam kumpulan pencemooh ini. Saya percaya Tuhan itu Yehova Syama, dia ada di mana-mana. Tapi persoalannya adalah, kalau persekutuan yang intim dengan Tuhan adalah kesepakatan. Nah, saya berdoa supaya dimanapun ibadah keluarga saudara, di rumah, di kantor, di gereja, kita mari sepakat. Tinggalkan semua perbedaan yang ada, kita menyatu dalam satu aliran Roh Kudus, dalam satu nada kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami telah belajar kebenaran firman yang memerdekakan kami. Bila Tuhan ampuni salah dan dosa kami, kalau selama ini Tuhan, kami ditegur oleh Tuhan melalui orang-orang yang kami anggap adalah pemimpin rohani. Kami percaya Tuhan bahwa mereka mengasihi kami. Biarlah Tuhan pulihkan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati umat-Mu di GBI Worldwide ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.